Hendaknya juga diingat, bahwa karena sudah ada janji ilahi, maka wajib bagiku untuk menjauhi upaya-upaya apapun yang diciptakan oleh manusia, kalau tidak, maka para penentang akan mengaitkan tanda ilahi ini kepada hal-hal lain. Namun demikian, seandainya selain itu Allah Ta'ala sendiri dengan perantaraan kalamnya memberitahukan kepadaku suatu sarana atau obat lainnya, maka upaya atau obat serupa itu tidak menjadi halangan bagi tanda itu, sebab sarana atau obat itu berasal dari Tuhan yang menampakkan tanda itu. Hendaknya jangan ada yang mempunyai dugaan, bahwa kalau ada seseorang di dalam jemaatku meninggal disebabkan oleh wabah pes, lalu nilai serta martabat tanda itu menjadi berkurang. Sebab pada zaman dahulu, Nabi Musa alaihissalam dan Yesaya alaihissalam, dan pada akhirnya Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam mendapat perintah untuk membunuh mereka yang telah terlebih dahulu mengangkat pedang dan yang telah menumpahkan darah ratusan orang. Ini merupakan suatu tanda dari para nabi itu, yang sesudah itu mereka mendapat kemenangan besar. Padahal dalam bentrokan itu di pihak para pengikut kebenaran pun terdapat juga yang tewas oleh pedang pihak lawan, akan tetapi jumlahnya sedikit. Kehilangan semacam itu tidaklah berpengaruh apa-apa terhadap keagungan tanda itu. Dengan demikian, apabila ada beberapa orang dalam jemaatku telah terkena oleh wabah pes, dikarenakan oleh sebab-sebab yang telah diterangkan terdahulu, maka peristiwa itu sama sekali tidak menodai sedikit pun tanda ilahi itu. Tidakkah ini merupakan suatu tanda agung, bahwa seperti telah berkali-kali kukatakan, bahwa Allah Ta'ala akan menampakkan nubuatan itu sedemikian rupa sehingga setiap pencari kebenaran tidak akan ragu-ragu. Dan mereka akan mengerti bahwa Allah Ta'ala telah melindungi jemaat ini dengan mukjizat. Bahkan, sebagai akibat dari adanya tanda ilahi ini, dengan perantaraan wabah pes jemaat ini akan berlipat ganda jumlahnya, dan akan mencapai kemajuan yang tidak terbayangkan sebelumnya sehingga ia akan menyebar luas kemana-mana secara mengagumkan. Seandainya Tuhan tidak menampakkan perbedaan antara jemaat ini dengan yang lainnya sesuai dengan nubuatan, maka para penentang yang sebenarnya telah menderita kekalahan demi kekalahan, sebagaimana yang telah kutulis dalam kitab Nuzulul Masih, niscaya mereka akan mendapatkan pembenaran untuk menuduhku sebagai seorang pendusta. Hingga sekarang dengan mendustakanku mereka hanya mengundang laknat bagi diri mereka sendiri. Umpamanya, mereka berulang-ulang berteriak-teriak bahwa Atam tidak mati dalam tempo 15 bulan, sedangkan nubuatannya dengan tegas mengatakan, bahwa apabila ia kembali kepada kebenaran, maka ia tidak akan mati di dalam tempo 15 bulan itu. Dan demikianlah yang terjadi, di tengah berlangsungnya perdebatan, di hadapan 70 orang-orang terhormat ia bertobat dari menyebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai Dajjal. Dan bahkan bukan hanya itu, ia pun telah membuktikan tobatnya dengan tutup mulut dan menunjukkan ketakutan selama 15 bulan. Latar belakang nubuatan itu ialah, karena ia telah menyebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai Dajjal, oleh karena itu ia mengambil faedah dari tobatnya hanya sekedar sampai situ, yakni, matinya akan terjadi sesudah lewat 15 bulan, tapi memang akhirnya ia mati juga. Hal demikian terjadi karena di dalam nubuatan itu dinyatakan bahwa salah satu di antara kedua pihak yang tidak benar dari segi kepercayaannya, ia akan mati lebih dahulu. Maka ia mati lebih dahulu daripada diriku. Demikian pula kabar-kabar gaib yang telah disampaikan Allah Ta'ala kepadaku dan telah menjadi kenyataan pada waktunya, adalah berjumlah tidak kurang dari 10.000 tanda. Akan tetapi di dalam kitab Nuzulul Masih yang sedang dicetak hanya disebutkan 150 tanda sebagai contoh, yang disertai bukti dan saksi-saksinya. Seluruh nubuatan-nubuatanku itu telah menjadi kenyataan, atau dari dua bagian nubuatan itu sebagiannya telah menjadi sempurna. Sekalipun jika seseorang mencari-cari sampai ia tutup usia, tidak akan ia dapati sebuah nubuatan pun yang telah diucapkan mulutku dan mengenai itu ia dapat mengatakan bahwa nubuatan itu hampa belaka. Akan tetapi jika tidak punya rasa malu atau karena kebodohannya, seseorang bebas mengatakan apapun yang ia suka. Aku dengan tegas menyatakan bahwa ribuan nubuatanku dengan sejelas-jelasnya telah menjadi kenyataan, dan ratusan ribu orang telah menjadi saksi terhadap kebenaran nubuatan-nubuatan itu. Kecuali pada wujud Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, persamaannya tidak akan dijumpai pada nabi-nabi terdahulu. Andai kata para penentangku menghakimi aku dengan cara itu, maka sudah sejak lama mata mereka terbuka. Seandainya mereka dapat menampilkan tandingan bagi nubuatan-nubuatan itu di dunia ini, maka aku bersedia memberi mereka hadiah besar. Menurutku semata-mata karena tidak punya rasa malu atau kebodohan sajalah yang mengatakan bahwa nubuatan yang ini atau yang itu tidak menjadi kenyataan. Mengenai itu tidak ada yang dapat kami perbuat selain mengatakan,
bahwa ucapan-ucapan itu bersumber pada kekejian dan persangkaan buruk belaka. Sekiranya di dalam suatu pertemuan diadakan tukar pikiran untuk menyelidiki hal itu, niscaya mereka akan menarik kembali ucapannya, atau terpaksa harus disebutkan tidak punya rasa malu. Apabila ribuan nubuatan telah menjadi sempurna persis seperti yang dinubuatkan, ditambah pula terdapat ribuan orang yang menjadi saksi atas penyempurnaan nubuatan itu masih hidup, maka hal tersebut bukanlah suatu hal yang remeh. Hal tersebut melainkan seolah-olah merupakan penampakan wujud Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung. Kecuali di masa Nabi Muhammad SAW, pernahkah ada zaman di mana terdapat seseorang yang menyaksikan ribuan nubuatan-nubuatan itu telah menjadi sempurna laksana terang benderangnya siang hari dan ribuan orang telah memberi kesaksian atas penyempurnaan nubuatan-nubuatan itu? Aku katakan dengan seyakin-yakinnya, bahwa sebagaimana di zaman ini Tuhan sedang menghampiri dan menampakkan wujudnya, sedang ratusan perkara gaib tengah disingkapkan tirainya kepada hambanya ini, semisal itu jarang sekali terdapat contohnya pada zaman terdahulu. Pada zaman ini orang-orang akan segera menyaksikan, bahwa wajah Tuhan akan tampak, seakan-akan Dia telah turun dari langit. Sudah sejak lama Dia menyembunyikan diri. Dia diingkari tetapi Dia tetap diam, akan tetapi sekarang Dia tidak akan bersembunyi lagi. Dunia akan menyaksikan bukti-bukti kekuasaannya yang tidak pernah disaksikan oleh nenek moyang mereka. Hal itu akan terjadi karena dunia telah rusak, dan orang-orang tidak lagi percaya kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Bibir mereka menyebut-nyebut namanya, namun hati mereka berpaling darinya. Oleh karena itulah Tuhan telah menyatakan bahwa sekarang Dia akan menciptakan langit baru dan bumi baru. Maksudnya ialah, bumi telah mati, yakni hati orang-orang di atas bumi telah menjadi keras seakan-akan telah mati. Wajah Tuhan telah tersembunyi dari mereka dan tanda-tanda samawi di masa dahulu semuanya hanya menjadi mitos dan kisah-kisah belaka. Maka Tuhan telah menakdirkan untuk menciptakan bumi baru dan langit baru.